Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran biopsikologi di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan Nabi kita, yakni Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi kepada dosen pengampu Ibu Gading Giovanni Putri MPH dan teman-teman psikologi Islam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang sistem gustatori. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Sania Fairizatuz Zakia, dan yang kedua ada Zabina Nurul Fadila Asabil, dan yang terakhir saya sendiri, Putri Indah Lestari. Silakan disimak ya teman-teman. Sistem gustatori. Definisi gustatori atau pengecapan lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian mulut yang membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan, yang berfungsi sebagai indera pengecapan. Indera pengecapan pada lidah bekerja sama dengan indera pencium yang mengidentifikasikan aroma makanan untuk diolah dalam otak sehingga manusia bisa merasakan perbedaan aroma makanan untuk diolah dalam otak sehingga manusia bisa merasakan perbedaan aroma makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Sistem gustatori adalah indera pengecapan yang letaknya di lidah serta memiliki 5 reseptor pengecapan utama, yaitu yang pertama ada manis, sweet, terletak di bagian ujung depan lidah. Sensor pengecapan yang paling tidak peka. Yang kedua, asin, salty, terletak di samping bagian tepi belakang lidah. Yang ketiga, asam, sour, terletak pada bagian tepi depan lidah. Yang keempat, pahit, bitter, terletak pada bagian pangkal lidah. Sensor ini merupakan sensor paling peka dibandingkan yang lain sebagai sistem pertahanan tubuh dari racun. Yang kelima, umami, reseptor yang bekerja untuk merasakan rasa gurih, seperti masakan yang mengandung MSG. Selain kelima rasa itu, terdapat juga rasa yang merupakan kombinasi antara kelima rasa itu yang menimbulkan rasa yang berbeda. Struktur dan anatomi lidah manusia. Yang pertama adalah ujung dan tepi lidah. Bagian ini meliputi lidah bagian paling depan, dekat dengan bagian belakang gigi seri, serta tepi kanan dan kiri. Bagian ini bisa bergerak bebas ke area depan, belakang, kanan, serta kiri mulut. Tak hanya itu saja, ujung dan tepi adalah bagian lidah yang paling peka terhadap rasa dari makanan dan minuman yang masuk. Yang kedua adalah pangkal lidah. Pangkal lidah berada di bagian belakang dan menempel pada dasar rongga mulut. Pada bagian ini ada cukup banyak sel sensorik yang mempengaruhi fungsi lidah. Ini bisa membuat lidah merasakan dan menyentuh sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Ketiga adalah dasar lidah. Bagian ini disebut juga akar lidah karena lokasinya berada di sisi bawah. Terletak di bagian sepertiga belakang. Anatomi lidah ini terletak di mulut bagian belakang yang dekat dengan tenggorokan. Yang keempat, badan lidah. Dari keseluruhan anatomi lidah, 2/3 bagian lidah lainnya disebut dengan badan lidah. Bagian ini bisa digerakkan secara bebas dan bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah. Yang kelima, dorsum. Menjadi bagian dari anatomi lidah yang terletak di antara dasar dan badan lidah. Dorsum lidah adalah bagian yang permukaannya terlihat sedikit lebih naik dari badan lidah. Keenam, papila. Papila adalah tonjolan atau bintik kecil yang berada di bagian atas dan samping lidah. Warnanya pun sama dengan lidah dalam keadaan normal, sehingga tidak terlalu mencolok. Papila sendiri terdiri dari 4. Yang pertama adalah papila circumvallata, berukuran lebih besar dan lebih datar. Ini berada di 2/3 belakang lidah. Yang kedua adalah papila filiformis, sejajar dengan sulcus
terminalis yang sensitif terhadap sentuhan. Yang ketiga adalah papilla foliata, berada di kanan dan kiri lidah yang berfungsi dalam proses pengecapan. Yang keempat adalah papilla fungiformis, seperti jamur yang bercak merah di lidah yang paling banyak di ujung dan samping lidah. Yang ketujuh adalah otot-otot lidah. Yang pertama yaitu otot intrinsik, yang kedua yaitu otot ekstrinsik. Yang pertama, otot intrinsik terdiri dari longitudinal superior yang membuat lidah bisa menekuk dan melipat. Longitudinal inferior menekuk otot bawah sehingga memendekkan atau memanjangkan lidah. Transversal berperan saat menjulurkan lidah dan membuatnya lebih panjang. Vertikal berperan pada lidah melebar di dalam mulut sehingga mendorong belakang gigi. Kedua adalah otot ekstrinsik, terdiri dari genioglossus, memungkinkan lidah bergerak ke dalam, keluar, atau bergantian dalam waktu cepat. Hyoglossus, otot tipis yang berfungsi menarik lidah kembali ke dalam rongga mulut. Styloglossus, menarik lidah ke dalam sehingga melancarkan proses menelan. Palatoglossus, otot yang berfungsi mengangkat lidah ke bagian belakang. Fungsi anatomi lidah. 1. Pengecap rasa. Permukaan lidah terdiri dari begitu banyak sel pengecap dan ujung saraf yang memungkinkan kita mengenali berbagai rasa, seperti manis, asin, asam, pahit, dan gurih. 2. Berfungsi untuk makan dan minum. Lidah adalah organ yang lentur dan bisa digerakkan ke berbagai arah. Hal ini membuatnya berguna saat kita sedang makan dan minum. Sebagai contoh, membantu mengisap, mengubah makanan padat menjadi lembut, lebih mudah ditelan, dan memulai proses menelan sebelum masuk ke kerongkongan. 3. Membantu proses mengisap. Pada bayi, lidah berperan sangat penting dalam proses menyusu. Organ ini bekerja layaknya mesin pompa yang menekan puting untuk mengeluarkan susu. 4. Membantu proses mengunyah. Saat kita mengunyah makanan, lidah bersama dengan pipi bagian dalam akan bekerja sama menggerakkan makanan ke permukaan gigi. Lalu, anatomi lidah akan berfungsi menekan makanan yang sudah dikunyah ke langit-langit mulut sehingga siap untuk ditelan. 5. Berfungsi sebagai bagian dari sistem pertahanan tubuh. Ujung lidah merupakan bagian yang paling sensitif terhadap sentuhan. Sensitivitas inilah yang membuat lidah bisa melindungi tubuh dari berbagai gangguan. Contohnya, saat ada kerikil kecil atau duri ikan yang tidak sengaja masuk ke rongga mulut, kita bisa merasa terganggu. Ini karena fungsi bagian lidah yang sangat sensitif terhadap sentuhan. 6. Untuk membantu berbicara. Untuk bisa menghasilkan suara, lidah, bibir, dan gigi perlu bekerja sama dengan baik. Dalam proses berbicara, lidah adalah salah satu organ terpenting. Gangguan pada anatomi lidah. Yang pertama yaitu kandidiasis, infeksi jamur atau sariawan sehingga mengakibatkan plak putih pada mukosa. Yang kedua adalah sindrom lidah berbulu. Lidah terlihat putih atau hitam karena pertumbuhan papila yang berlebihan. Yang ketiga adalah makroglossia. Lidah membesar yang mempengaruhi kemampuan menelan dan bernafas. Yang keempat adalah tongue-tit. Lidah terikat yang bisa mengganggu gerakan seperti menelan dan berbicara. Yang kelima adalah kelumpuhan otot genioglossus. Lidah menjadi jatuh ke belakang dan menghalangi napas. Yang keenam adalah sindrom lidah terbakar, tergolong tidak berbahaya yang penyebabnya masalah saraf ringan. Yang ketujuh adalah leukoplakia oral, bercak putih di lidah dan tidak bisa hilang yang bisa berkembang menjadi kanker mulut. Oke, selanjutnya bagian C, mekanisme sistem gustatori. Mekanisme sistem gustatori bermula dari suatu makanan sebagai stimulus yang masuk ke dalam mulut, lalu bercampur dengan air liur, kemudian diterima oleh reseptor gustatori yang letaknya bergantungan pada rasa yang diterima. Lalu, dari reseptor-reseptor akan diteruskan oleh neuron-neuron ke bagian saraf kranial wajah 7 yang membawa informasi rasa dari bagian depan lidah ke bagian saraf glossopharyngeal 9
yang membawa informasi rasa dari bagian belakang lidah serta bagian saraf vagus. 10. Yang membawa informasi dari bagian belakang rongga mulut. Kemudian, serabut-serabut ini akan berkumpul pada solitary nucleus dari medula. Kemudian, bersinapsis dengan neuron lainnya dan akan berproyeksi ke nukleus posterior ventral thalamus. Akson-akson dari nukleus posterior ventral akan berproyeksi ke korteks gustatory primer yang letaknya di dekat daerah wajah homunculus somatosensory di bibir superior viscera lateral dan ke korteks gustatory sekunder yang berada di dalam viscera lateral. Oke, next selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi kemampuan mengecap seseorang. Yang pertama, ada faktor individual. Contohnya, seseorang yang sedang sakit, maka kepekaan mengecapnya jadi berkurang. Yang kedua, nilai ambang. Nilai ambang bergantungan pada kebiasaan seseorang. Contohnya, seseorang yang sudah biasa makan makanan yang manis akan lebih tinggi nilai ambangnya daripada orang yang tidak terbiasa makan makanan manis. Dan yang ketiga, konsentrasi. Contohnya, seseorang yang makan garam, 1 mangkok garam, lama-kelamaan tidak merasakan asin lagi seperti pertama kali ia memakannya. Kerusakan pada sistem gustatori. Kerusakan pada sistem gustatori merupakan kerusakan pada sistem pengecap atau gustatori dapat terjadi pada semua orang. Melihat sebab-sebabnya yang cukup beragam. Kerusakan pada sistem gustatori terjadi pada sistem pengecap atau gustatori dapat terjadi pada semua orang. Melihat sebab-sebabnya yang cukup beragam. Gangguan pada sistem gustatori manusia dapat terjadi karena bawaan lahir atau gangguan semosensori sejak lahir. Cedera kepala yang akan menyebabkan otak gagal dalam mengartikan informasi sensoris yang diterima sehingga kesulitan untuk merespon dengan tepat. Namun, mayoritas penyebab gangguan atau kerusakan pada sistem gustatori adalah akibat dari gangguan penciuman, karena dari 80% pengecap adalah dari bau. Rasa-rasa lainnya yang harus melibatkan komponen volatile yang ditangkap oleh reseptor sistem olfaktori. Pengobatan untuk disfungsi sistem gustatori juga beragam, tergantung dengan apa yang menyebabkannya. Kerusakan pada sistem gustatori salah satunya adalah ageusia, yaitu ketidakmampuan dalam pengecap atau merasakan apa yang dimakan. Hanya saja, kerusakan ini jarang ditemukan karena sinyal sensori dari mulut. Ageusia bisa terjadi karena faktor usia yang semakin tua, atau bisa karena terjadi benturan keras di kepala yang akan menyebabkan otak gagal untuk menerjemahkan informasi yang diterima, sehingga tidak bisa merespons dengan tepat. Ageusia parsial yaitu kerusakan yang terjadi pada 2 atau 3 anterior lidah yang juga ditemukan pada seseorang yang mengalami kerusakan telinga pada sisi tubuh yang sama dengan bagian lidah yang mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan karena cabang saraf wajah membawa informasi gustatori dari 2 atau 3 anterior lidah yang berjalan melalui telinga tengah. Selain ageusia, penyebab sensor pengecap tidak berfungsi adalah karena makan makanan yang mengandung nikotin, kekurangan vitamin, khususnya vitamin A dan B, tumor otak, dan terkena radiasi berlebihan. Beberapa penyakit yang dapat mengganggu fungsi pengecapan. Yang pertama, sariawan, merupakan luka kecil yang biasanya muncul di lidah atau mulut.
Penyebab sariawan sejauh ini belum diketahui secara pasti. Namun, salah satu penyakit lidah yang umum ini sering terjadi ketika kekurangan vitamin atau daya tahan tubuh lemah. Cara mengatasinya, umumnya sariawan tidak memerlukan penanganan khusus. Rasa nyeri akan hilang dengan sendirinya dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Yang kedua ada kandidiasis mulut, merupakan penyakit lidah yang disebabkan infeksi jamur Candida albicans. Penyakit ini ditandai dengan lidah atau bagian dalam mulut tertutupi lapisan berwarna putih yang bertekstur menyerupai keju. Jika lapisan ini tergores, bisa menimbulkan nyeri bahkan berdarah. Kandidiasis mulut lebih sering menyerang balita, orang lanjut usia, pengguna gigi palsu, atau orang dengan kekebalan tubuh lemah. Cara mengatasinya, kita bisa melakukan metode alami untuk mengatasi penyakit lidah ini, yakni dengan berkumur menggunakan air garam hangat atau larutan yang dicampur setengah sendok teh baking soda. Dilakukan secara rutin 2 kali sehari. Yang ketiga ada lidah pecah-pecah atau fissured tongue. Lidah pecah-pecah ini ditandai dengan banyaknya celah di lidah sehingga lidah tanpa retak. Kedalaman celah bervariasi, namun terdalam bisa mencapai 6 mm. Kondisi ini sebenarnya tidak berbahaya sehingga penderita tidak merasakan sakit. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, meski ada dugaan diturunkan secara genetik. Cara mengatasinya, untuk mencegah menimbulkan infeksi, kita disarankan untuk rutin membersihkan lidah karena sisa-sisa makanan yang terselip dapat menjadi penyebab dari infeksi. Yang keempat ada glossitis. Glossitis adalah peradangan pada lidah, di mana lidah menjadi bengkak dan berubah warna. Glossitis menyebabkan benjolan kecil di permukaan lidah atau papila menghilang. Kondisi ini dapat memengaruhi cara makan dan cara berbicara. Cara mengatasinya yaitu menjaga kebersihan gigi dan mulut secara teratur dapat mengurangi gejala. Yang kelima ada kanker lidah. Kanker lidah disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali. Infeksi HPV, alkohol, dan rokok bisa menjadi penyebab kanker lidah. Cara mengatasinya, jika sariawan di mulut sudah bertahan lebih dari 2 minggu namun tidak kunjung sembuh, segera periksakan ke dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan untuk mengecek apakah sariawan tersebut berbahaya atau tidak. Jika hasilnya positif kanker dan ukurannya cukup besar, pengobatan dimulai dengan menyingkirkan kanker melalui operasi. Metode kemoterapi, radioterapi, atau terapi radiasi akan digunakan tergantung pada jenis, letak, dan tingkat keparahan dari kanker tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.